Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Wah, anak-anak gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa nih ketua kelasnya? Dwi, Bu. Oh, Dwi, ayo disiapin Dwi teman-temannya untuk berdoa bersama. Bersiap-siap. Siap. Wahid, Isnaini, Salasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadidillahirrahmanirrahim. Wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa warzuqna amin ya rabbal alamin. Amin. Karena udah doa bersama-sama, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang gak hafal? Hafal semua kan? Ya udah, ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur bersentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran murid-murid ibu nih. Yang pertama, kita panggil Abin. Saya, Bu, hadir, Bu. Abin puasa? Puasa, Bu. Bagus. Bian. Iya, Bu. Bian Hadir. puasa? Puasa. Yeay. Dwi. Hadir, Ibu. Dwi puasa juga kan? Puasa, alhamdulillah. Yang terakhir, Febri. Saya, Bu. Febri puasa? Enggak. Kenapa nggak puasa? Enggak dibangunin, Ibu. Oh, nggak apa-apa. Besok puasa ya. Ya, Bu. Oke, berarti murid-murid ibu hadir semua nih. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat sama materi yang kemarin? Saya masih ingat, Bu. Kemarin kita bahas apa sih? Lingkungan rusak, Bu. Iya. Siapa yang ingat apa yang membuat lingkungan itu rusak? Buang sampah sembarangan, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan untuk si Bian. Yeay. Ibu mau nanya lagi boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Ayo, siapa yang bisa nyebutin tumbuhan apa aja yang hidup di sekitar rumah? Di sekitar rumah kalian? Ibu, ada pohon Oke. kelapa, pohon mangga. Wah, bagus banget nih anak-anak yang udah mau ngejawab. Kita kasih aplaus bareng-bareng. Yeay. Jadi, hari ini kita mau bahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Seperti yang tadi tumbuhannya kan udah disebutin sama teman-teman. Nanti kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan itu. Di sini kita punya tujuan biar peserta didik mampu mengetahui apa bagian-bagian tumbuhan, terus mengetahui fungsi akar, batang, dan bunga, dan peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis akar dan daun. Nah, tadi kan ibu udah berbicara kalau kita akan membahas materi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Tadi kan bagian-bagiannya sudah disebutin sama teman-teman.
Jadi kita bisa tahu dong, bagian yang pertama itu adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Nah, akar ini umumnya memiliki dua bentuk. Yang pertama akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang bentuknya itu berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya itu ada di akar jagung dan akar padi. Lalu akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang besar dan memiliki cabang-cabang. Nah, akar besar ini contohnya ada di pohon mangga, pohon jambu, dan pohon-pohon yang berkeping dua. Sekarang, anak-anak bisa melihat di papan tulis, sudah Ibu berikan contoh gambarnya. Jadi, akar serabut itu seperti itu, dan akar tunggang itu seperti itu. Oke? Nah, akar-akar itu punya fungsinya loh. Ayo, siapa yang tahu fungsi dari akar? Nah, betul tuh yang dibilang Febri kalau adanya akar itu biar tanaman itu kuat. Kita kasih aplaus dulu ke Febri karena dia udah mau menjawab nih dan benar lagi jawabannya. Ayo kita beri aplaus. Sekarang Ibu mau menambahkan bahwa fungsi-fungsi akar selain menguatkan tumbuhan adalah dia nih sebagai tempat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke batang dan ke daun sehingga daun bisa memasak. Kemudian yang kedua adalah seperti yang tadi dibilang Febri bahwa fungsinya itu menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga, akar itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini cuma di akar seperti akar ubi, akar singkong. Nah, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang letaknya di atas tanah dan setelah akar. Batang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh tumbuhan. Kemudian fungsi yang kedua adalah batang itu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir adalah batang pada tumbuhan tertentu. Batang itu sebagai tempat menyimpannya cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu. Nah, batang itu terbagi menjadi dua. Ada yang batang yang berkayu dan batang yang berongga. Nah, batang yang berkayu ini contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, dan pohon-pohon yang batangnya keras. Kemudian jenis batang yang kedua adalah batang basah dan berongga. Ini contohnya adalah batang kangkung, bayam, batang seledri, dan batang jagung, rumput. Nah, itu adalah bentuk contoh dari batang berongga dan basah karena kandungan airnya itu lebih banyak daripada kandungan air di batang yang kasar pertama tadi. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu dengan cahaya matahari. Daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air dan tempat bernapas pada tumbuhan. Nah, daun ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulangnya. Berikut Ibu memberi contohnya di papan tulis. Anak-anak bisa melihat di papan tulis. Ayo teman-teman, kita melihat yang ada di papan tulis. Jadi yang pertama adalah bentuk tulang daun menyirip. Nah, ini contohnya di sisi daun itu terdapat gerigi-gerigi. Kemudian bentuk tulang daun yang kedua adalah menjari. Dia seperti jari tangan manusia loh. Tuh kan. Ini contohnya ada di daun
singkong. Kemudian bentuk tulang daun yang ketiga adalah bentuk tulang daun sejajar. Jadi dia dalam satu tangkai itu terdapat satu daun. Ayo anak-anak, siapa yang bisa ngasih contoh lain dari gambar-gambar yang udah ibu beri di papan tulis? Nanti kalau bisa jawab ibu kasih bintang deh. Contoh daun pepaya ibu itu bentuknya menjari. Bentuk tulang daun sejajar ibu ada di pohon kelapa. Wah, anak ibu pintar-pintar ya ternyata. Selanjutnya ibu mau nanya lagi nih, siapa yang mau menyebutkan bunga kesukaannya? Ayo angkat tangan kalau mau. Saya Bu, saya suka bunga mawar karena wangi. Saya Ibu, saya suka bunga teratai karena cantik. Wah, ternyata bunga kesukaannya Dwi dan Bian sama kayak bunga kesukaan ibu. Kita sama. Yeay. Jadi, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga itu memiliki peran penting dalam tumbuhan karena dalam bunga itu terdapat alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Selain itu, bunga juga tersusun atas beberapa bagian seperti mahkota, tangkai, kelopak, bakal buah, dan bakal biji. Kemudian bagian yang kelima adalah buah dan biji. Buah dan biji adalah bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Kemudian biji dan buah. Biji dan buah merupakan hasil dari perkembangan bunga. Jadi putik yang telah diserbuki oleh benang sari akan tumbuh menjadi biji. Kemudian biji akan dilindungi oleh daging buah. Dan setiap tumbuhan itu memiliki buah yang berbeda-beda. Contohnya buah mangga, buah naga, buah alpukat, buah apel, buah anggur, dan buah-buah yang lainnya. Anak-anak, sekarang kita lihat yang ada di papan tulis. Ibu sudah memberikan sebuah gambar, itu bagian-bagian dari bunga. Nanti kita kan nyebutin bareng-bareng. Habis itu ibu minta teman-teman semua untuk menyebutkan ulang bagian-bagian bunga tersebut. Oke? Nah, jadi itu materi kita hari ini, yaitu kita telah membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan. Apa sih bagian-bagian tumbuhan tadi? Yaitu ada akar, ada daun, ada batang, ada buah, ada biji, dan ada 6. Gimana anak-anak? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru Bu. Seru? Kalau seru kita tepuk tangan lagi. Ayo kita tepuk tangan. Berarti sekarang kita mau pulang. Sebelum pulang, ibu mau tepuk semangat. Semangat. Sebelum pulang ibu mau ngomong sesuatu deh. Hari ini ibu seneng banget. Anak-anak ibu pada hebat-hebat, pada pintar-pintar, dan pada berani menjawab pertanyaan dari ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pesan ibu, kita jangan menyakiti tumbuhan ya. Jangan menyabu tumbuhan tanpa unsur penting, tanpa kepentingan sesuatu. Jadi kita nggak boleh menyakiti tumbuhan karena tumbuhan itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu tumbuhan kan mengeluarkan
oksigen. Nah, oksigen itu dihirup oleh manusia. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, manusia nggak bisa bernafas. Makasih ya anak-anak ibu. Sekarang kita boleh pulang. Tapi sebelum pulang, kita doa dulu. Ayo ketua kelas disiapin. Dwi ya ketua kelasnya kan? Ayo Dwi disiapin ya teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.